Saya percaya bahwa gereja YHS yang di Jakarta ini sedang diberkati oleh Yesus Kristus. Amin. Kenapa? Karena dari report progress yang dari sinode itu menunjukkan sekali bahwa pertumbuhan di gereja ini itu cukup, bukan cukup, itu sangat signifikan. Ya, boleh tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan. Dan tadi saya tanya apa rahasianya, apa alasannya? Ya tentu saja karena hadirat Tuhan dan juga karena kekeluargaan yang ada. Dan di sana kita melihat sebagai satu tubuh Kristus, satu warga sorga, kita semuanya saling menopang satu yang lain untuk diberkati dengan luar biasa. Ya, jadi saya berdoa supaya saudara terus semakin hari semakin melihat tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan, berjalanlah dalam jalurnya Tuhan, dan saya percaya bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, namun dengan roh Tuhan, engkau akan dibuat orang berkemenangan dengan kemenangan yang kilang gemilang. Amin. Siapa yang percaya kita diberkati Yesus? Saya tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus. Dan saya juga ingin menyapa bagi saudara yang ada di Zoom, ya welcome. Dan dimanapun Anda berada, saya percaya Tuhan bisa menjamah saudara. Karena saya yakin tuh begini, roh Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Tepat dimanapun Anda berada, apapun kondisi saudara, Tuhan dapat menjawab doa saudara. Ya, siapa yang percaya pulang dari tempat ini kita terima berkat yang luar biasa. Ayo tepuk tangan meriah bagi Yesus. Saya mau menyampaikan judulnya adalah tentang raksasa-raksasa, saudara. Ya, kenapa? Karena ada banyak orang itu takut terintimidasi oleh raksasa yang mencoba menghancurkan hidupnya. Di dalam keuangan, ada raksasa hutang, ada raksasa piutang yang sampai hari ini belum terbayar. Ada raksasa apalagi itu? Sakit penyakit yang dimana lihat tuh laporan dokternya tuh katakan begini, ntar lagi sudah habis tuh, sudah selesai tuh. Lihat, mungkin raksasa-raksasa yang lain sebagainya. Nah, apa yang saya coba sampaikan, ketika muncul raksasa di depan saudara, sesungguhnya kita harus melihat raksasa itu dengan cara yang benar. Kalau kita melihat raksasa itu dengan cara yang salah, kitalah yang akan ketakutan. Kita yang akan rugi. Justru kita akan terintimidasi. Tetapi ketika Anda melihat raksasa itu dengan cara Tuhan menyuruh kita melihat raksasa itu, saya percaya raksasa itu justru akan menjadi berkat buat kita semua. Dan saya sangat yakin sekali, loh bagaimana bisa? Oh, ada raksasa, ada masalah, ada persoalan, kok malah kita alami berkat. Nanti saya akan coba jelaskan. Tetapi apa yang saya coba sampaikan, kalau misal ada kertas putih begitu, dan di situ ada titik hitam, yang dilihat jangan titik hitamnya. Lihatlah titik putihnya. Kalau hidup kita bersama dengan Yesus itu sangat indah dan tiba-tiba ada titik hitamnya. Mungkin ada sakit, mungkin ada pergumulan, ada persoalan yang belum selesai juga. Jangan itu yang dilihat. Tapi lihatlah perjalanan kita bersama dengan Tuhan selama belasan tahun ini. Engkau betul-betul menerima anugerah yang sempurna. Dan kebaikan Tuhan itu pasti akan dilanjutkan. Jadi siang hari ini, pagi menjelang siang, saya percaya saudara semua di dalam Yesus, engkau terima yang terbaik dan anugerah Tuhan dinyatakan. Ya, 2022 bersiap-siaplah, ada pintu yang baru terbuka buat saudara. Ada kesempatan yang Tuhan siap berikan pada saudara. Dan engkau diurapi, engkau dipilih Tuhan, dan engkau dipakai luar biasa. Ya. Percaya, tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, saya diberkati. 2, 3 katakan, saya diberkati. Yang pertama, cara ngeliat raksasa yang benar tuh gimana? Kalau Anda lihat raksasa, lihatlah keberanian dari Kristus. Nah ini dia. Maksudnya gimana? 1 Samuel 17 ayat 16. Orang Filistin itu mendekati perkemahan Israel pada pagi dan sore hari untuk menunjukkan dirinya selama 40 hari. Ya. Terus 24 tuh. Ketika melihat orang itu, semua orang Israel lari daripadanya dan sangat ketakutan. Jadi ceritanya ada Goliat yang mencoba mengintimidasi selama 40 hari. Sehari 2 kali, pagi dan sore. Dengan berkata, mana katanya umat pilihan Tuhan. Mana kok takut semua, sembunyi semua. Anda lihat, itu suara seperti suara yang seringkali iblis nyatakan. Katanya anak Tuhan ke gereja, lah kok masih sakit? Nah kok utangnya masih belum beres-beres? Itu 2 kali sehari loh saudara. Bayangkan seberapa berat tekanan kalau orang itu digitukan. Kayak diintimidasi terus-menerus begitu. Nah terus gimana solusinya? Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Saudara lihat ada satu kalimat di sini yang dikatakan, hadapilah dengan berani. Karena keberanian itu dari Tuhan. Sama-sama katakan, dari Tuhan. 2, 3 katakan, saya dari Tuhan. Seberapa berani kita ditentukan seberapa dalam kita percaya.
Itu kalimat yang sangat mendalam, dan Anda kalau mengetahui esensinya, oke, saya harus berani kan? Jadi kalau ada raksasa kita harus berani aja. Iya benar. Nah, seberapa berani kita itu tergantung dari seberapa kita percaya kepada Tuhan. Kalau saudara percaya betul sepenuhnya, yakin betul bahwa Tuhan bisa sanggup, maka tidak ada di dunia ini yang membuat Anda hidup dalam ketakutan. Ya kan? Tapi kalau ya saya mau maju, tetapi kok agak mir-miran, agak cemas, curiga gitu kan. Terus itu berarti level keyakinan kita di dalam Tuhan itulah yang perlu kita naikkan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Roh memberikan kepada kita apa? Roh keberanian. Lihat di sini, semua takut dan lari. Namun Daud, dia tidak mengizinkan roh ketakutan itu menguasai dia. Ya, tetapi suaranya raksasa itu menggetarkan jiwa loh. Matilah kau, tidak ada lagi masa depan, habis sudah semua yang kau bangun, kena sakit COVID, semuanya langsung habis semua. Anda lihat, itu suaranya raksasa, tetapi suaranya Tuhan menggetarkan si raksasa. Oke kan? Suaranya raksasa menggetarkan jiwa kita. Terus kita harus bagaimana? Oh, jangan khawatir, kita masih punya penangkalnya. Adalah suaranya Tuhan dapat menggetarkan raksasa tersebut. Ya, saya sangat percaya saudara, hari ini lihatlah raksasa itu dengan keberanian dari Tuhan. Dengan yakin dan percaya, ketika Yesus bersama dengan saudara, siapa yang berani lawan saudara? Tidak ada. Jadi hari-hari ke depan bersiap-siaplah karena engkau akan dipakai Tuhan, engkau akan dibawa oleh Tuhan. Dan jikalau ada dorongan dari Roh Kudus yang mendorong saudara, jangan ditunda lagi. Karena orang itu biasanya nanti dulu ya, nanti dulu kalau saya melayani itu nanti dulu aja, tunggu ini masalah beres-beres. Soalnya lihat kalau kita nunggu masalah kita itu beres, kayaknya sulit beresnya. Kenapa? Karena yang terjadi adalah kita pikirin terus, itu kita membereskan masalah dengan cara kita. Kenapa kita tidak izinkan Tuhan membereskan masalah kita dengan caranya Tuhan sendiri? Terus saya harus gimana? Sudah, beri diri saudara untuk jadi berkat di dalam Tuhan. Terus masalah saya gimana? Nanti Tuhan akan beresi masalah kita dengan cara Tuhan. Ya kan? Daripada kita mikir masalah yang nggak beres-beres, utang yang nggak lunas-lunas, itu waktu terbuang sia-sia. Ya, tenaga terbuang sia-sia, tidak bisa tidur. Nah, itu di situ semua. Lalu kenapa kita tidak mulai memberi diri untuk dengar pujian, ikut doa pagi, doa siang, doa malam, ya? Serahkan kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan punya 1001 macam cara untuk memberikan keajaibannya buat kita yang dicintai Yesus. Amin. Saya tanya, siapa yang percaya sampai detik ini juga Tuhan masih membuat keajaiban buat kita yang dicintai? Ayo tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus. Bagi saudara yang ada dalam Zoom, coba tulis, aku terima mujizat. Karena ketika Anda tulis di situ, itu adalah langkah iman yang kau dapatkan. Next, lanjut. Lihat raksasa. Lihat, kalau Anda lihat raksasa, tadi kan lihat keberanian dari Tuhan. Seberapa yakin Anda akan Tuhan, itu engkau akan semakin berani. Ya, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Yang kedua, kalau Anda lihat raksasa, lihatlah pertolongan Tuhan di masa lalu. Ya, dikatakan di dalam 1 Samuel 17:37, lalu Daud berkata, Yahweh yang telah melepaskan aku dari cakar singa, cakar beruang, dia akan melepaskan aku, ya, juga dari orang Filistin ini. Maka Saul berkata kepada Daud, pergilah dan Yahweh menyertaimu. Jadi kalau Anda lihat raksasa, seperti mami saya itu melihat ada cancer kan, stadium 4 di usus yang waktu itu, dia mencoba untuk melihat masalah itu seperti Tuhan telah memberikan pertolongan di masa lalu. Karena begini saudara, ingat bagaimana Tuhan pernah menolong kita. Begitu muncul raksasa di depan saudara, Anda mesti ingat pertolongan Tuhan yang kemarin, yang dimana Tuhan melepaskan Daud dari cakar singa, cakar beruang, dan kali ini muncul raksasa. Tuhan yang sama juga pasti akan dapat melepaskan aku dari si raksasa ini. Kan gitu. Jadi begitu Anda melihat raksasa, langsung jangan berkata, waduh celaka saya, salah apa saya. Jangan, tapi langsung lihat kemarin gua ditolong Tuhan. Sekarang saya percaya Tuhanku akan menolong jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa. Selalu lihat apa yang pernah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kadang-kala saudara, kita itu mesti memiliki buku jurnal atau notes kecil yang setiap kali Anda berjalan dalam kehidupan ini. Dan di situ Anda menemukan ada Tuhan yang berperkara dalam kehidupan Anda. Buka pintu, keajaiban, itu Anda mesti catat semuanya.
Saudara tulis, hari ini Tuhan memberkati. Tiba-tiba ada Tuhan membuka pintu. Tiba-tiba Tuhan mengirim orang untuk datang menolong aku. Aku tidak kenal dia siapa. Itu dicatat. Untuk apa tujuannya? Untuk mengingatkan. Kalau sampai detik ini juga kita itu ngalami pergumulan, itu kita baca lagi. Loh, kemarin saya ditolong ini. Masa yang satu ini tidak ada? Kenapa? Karena cenderungnya Bapak dan Ibu. Begitu orang ngalami masalah, itu blank masa lalu yang Tuhan pernah kerjakan. Gelap gitu, panik, khawatir, cemas. Itulah sifat jiwa manusia. Nah, di sini kita hidup bukan berdasarkan jiwa manusia, tapi kita hidup di dalam roh Tuhan. Ya, sehingga roh Tuhan inilah yang kembali mengingatkan, hai jiwa, tidak usah kau khawatir. Kemarin kan sudah ditolong. Yang ini pun pasti juga akan ditolong. Kemarin itu masalah jauh lebih berat loh. Nah sekarang masalah gini aja kok sampai ketakutan gitu buat apa? Selalu lihat. Saya tanya di sini, siapa pernah Anda ditolong oleh Tuhan Yesus? 3 bulan lalu saudara ditolong oleh Tuhan Yesus, siapa yang mengalami? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. 1 tahun lalu saudara mengalami mujizat dari Tuhan? Kan semua kan? Saya percaya hari-hari ke depan, bahkan minggu-minggu ke depan, saudara pun pasti akan mengalami keajaiban dalam Yesus. Ayo tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus. Kalau kita pernah ditolong, kalau sudah angkat tangan semua, berarti saya langsung daftar listkan untuk kesaksian di doa siang kita. Iya, doa siang kita itu setiap hari itu ada orang yang bersaksi loh. Kan saya sama ayah saya ganti bergantian kan, saya satu momen, besoknya ayah saya. Nah, di situ saya temukan ada yang bersaksi. Ini sudah jalan 2 minggu. 2 minggu itu kan, 2 bulan maksudnya. 60 hari lah, 60 orang saudara yang menceritakan terus apa yang dialami dalam Tuhan. Dari situ saya itu sepertinya diberitahu oleh Roh Kudus, lihat, itu orang-orang semua itu ngalami Tuhan. Mujizat itu nyata. Nah sekarang, masa masih ada orang yang masih belum percaya kalau pergumulannya belum bisa selesai? Saya selalu berkata, pokok-pokok doa yang Anda tulis, ini sudah 2,5 bulan lebih orang bersaksi, itu ditolong, Anda pun juga pasti akan ditolong. Jadi maksud saya adalah kalau Anda lihat raksasa, lihatlah kemarin Tuhan pernah tolong saudara, karena saat ini ke depan juga Tuhan akan menolong Anda dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. 3 sekarang, kalau Anda lihat raksasa, lihatlah Tuhannya yang besar. 17:45 dari 1 Samuel. Lalu Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi dengan pedang, tombak, lembing, namun aku datang padamu di dalam nama Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, Yahweh barisan Israel, yang telah engkau rendahkan. Hari ini, ya, Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkanmu serta memenggal kepalamu, memberi bangkai pasukan Filistin, burung-burung di udara dan binatang buas di bumi ini hari ini. Maka seluruh bumi, lihat ya, akan mengetahui bahwa ada Elohim di Israel. Jadi yang ketiga saya ambil di sini saudara, kalau Anda lihat raksasa, lihatlah Tuhan yang besar. Karena Tuhan itu lebih besar dari raksasa manapun. Sama-sama katakan, Tuhanku besar. 2, 3 katakan, Tuhanku besar. Besarkan Tuhan, bukan besarkan masalah. Dan kadang-kala kita perlu menghardik raksasa tersebut atau masalah tersebut. Ya, saudara lihat, ini adalah perspektif yang perlu kita miliki. Kalau Anda membesarkan masalah, maka saudara akan worry, khawatir. Tapi kalau Anda membesarkan Tuhan, maka saudara akan worship. Nah, ini 2 hal yang berbeda. 2 hal yang sangat bertolak belakang. Ketika saudara melihat ada raksasa yang mengintimidasi saudara, saudara kemana? Cuma 2 saja jalannya. Satu yang Anda besarkan itu masalahnya, atau Anda besarkan Tuhannya saudara. Ya kan, ketika saya berkata, Tuhanku besar, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa, bahwasannya kekal untuk selama-lamanya, Tuhanku. Apa yang saya lakukan di sini? Saya worship, saya menyembah. Tapi kalau saya berkata, masalahku besar, raksasaku gede, raksasaku itu punya matanya 1. Saya di sini apa? Saya jadi khawatir. Aduh, gimana nanti kalau saya dimakan sama raksasa? Jadi apa yang saya coba sampaikan, jangan pernah kita ini membesarkan masalah. Selalu berkata Tuhan kita yang besar. Karena Tuhan bersama saudara itu sangat dahsyat. Ya, ada kalimat dikatakan orang dunia mengalami resesi, tapi saudara akan mengalami restorasi, gitu. Orang dunia mengalami tragedi, tetapi saudara akan mengalami triumph, kemenangan yang hilang gemilang.
Ya, jadi hari ini lihatlah bersama dengan Tuhan yang besar, kita semua akan menjadi orang-orang yang diberkati dalam nama Yesus. Tepuk tangan meriah bagi Yesus. Terakhir ya. Lihat raksasa, lihatlah bahwa itu adalah apa? Berkat. Loh, kok bisa raksasa kok jadi berkat? 1 Samuel 17:25, orang Israel berkata, sudahkah engkau lihat orang yang tampil maju sebab ia telah datang mempermalukan Israel. Oleh sebab itu raja akan membuat kaya, ya. Raja akan membuat kaya orang yang membunuhnya dengan kekayaan yang melimpah. Juga akan memberikan anak perempuannya kepadanya. Tuh. Bahkan raja akan membuat kaum keluarganya bebas dari pajak di Israel. Jadi raja itu berkata kepada ngasih sayembara. Ini yang bisa bikin bunuh raksasa. Dia akan dapat apa? 3. Yang pertama adalah dia akan dapat kekayaan yang melimpah. 2, dikasih anak perempuannya raja. 3, itu keluarganya bebas dari pajak. Tapi ini bunuh dulu ini raksasanya. Nah, saudara lihat, bayangkan. Itu kan berkat. Loh, tapi kan raksasanya gede. Yang ingin saya coba sampaikan adalah Tuhan kita lebih besar dari raksasa, bukan? Yang tadi. Terus berikutnya ada blessing di balik raksasa. Ada blessing di balik masalah itu. Ya. Dan saya ingin mengajak saudara semua untuk dapat melihat apa yang sedang Tuhan siapkan bagi kita yang dicintainya. Orang kalau misalnya si Daud, kalau pada saat dia sudah bisa membunuh raksasa, dan tentu saja raksasanya roboh karena Daud. Oh, bukan Daud yang merobohkan, tetapi Tuhan yang pakai ketapelnya di Daud itu loh, saudara. Jadi sama sekali tidak ada usaha dan upayanya si Daud yang untuk merobohkan raksasa, karena Tuhan yang berperkara, Tuhan yang berperang bersama dengan kita. Jadi kan di sini kita tahu, kita ini tidak ada apa-apa sama sekali. Tuhan yang menuntun langkah kita maju ke depan, saudara. Jadi kadang-kala orang berkata, ya Pak, tapi modal saya itu sedikit loh. Ya Pak, tapi pengalaman saya itu sedikit loh. Saya masih belum kenal caranya ini gimana loh. Saudara lihat, ikuti tuntunan Tuhan. Ikut sama Tuhan itu seperti masuk pintu mall gitu. Kita lihat dari jauh mallnya ketutup. Tetapi kalau kita dekat, kita bilang, loh kamu masuklah ke mall. Di sana ada banyak barang-barang bagus. Kita lihat, loh mallnya tutup. Enggak, kamu dekati dulu aja. Nanti itu terbuka. Enggak bisa. Tapi saya lihat ketika Anda mendekat pintu mall, itu langsung otomatis kebuka. Ikut Tuhan tuh begitu. Begitu Anda melangkah sekali, ada satu pintu baru yang terbuka. Berikutnya apa yang terjadi kita nggak tahu. Tapi ketika Anda melangkah lagi, ada lagi yang kebuka. Ada lagi yang kebuka. Untuk apa? Supaya kita itu dilatih untuk bergantung pada Tuhan. Ya kan? Kalau kita tahu pintunya 19, saya ingin tahu dulu pintu 1, terus pintu 2 kemana, ketiga kemana, baru saya mau jalan. Itu nanti kita akan mengandalkan hitung-hitungan manusia. Tapi kalau kita tahu, ya Tuhan, aku percaya, masa depanku ada di dalam tangan-Mu, Engkau pasti memegang yang terbaik. Kita jalan aja. Dan saya ingin mengajak saudara semua, di balik daripada tragedi, itu ada triumph, ada kemenangan. Hari ini saya berdoa, apapun pergumulan Anda, Tuhan Yesus di belakang layar memegang kendali untuk menata hidup Anda. Keluar sebagai orang yang berkemenangan. Engkau jadi kepala bukan ekor. Jalan Anda naik tidak turun. Engkau diberkati dengan luar biasa. Saat badai datang justru engkau akan terbang lebih tinggi melihat kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan, tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan.